Yo, balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya, selamat di hari Minggu teman-teman ya. Saya baru bisa update lagi setelah sekian beberapa hari nggak bisa update. Dan terakhir update itu sekitar 2 hari, kemudian 4 hari, seminggu yang lalu gitu ya. Ini udah update untuk Doge dan lain sebagainya. So, hari ini akan saya update lagi di hari Minggu ini untuk si Bitcoin dan juga Shiba Inu teman-teman. Jadi next mungkin akan saya update seperti XRP maupun Cardano ya, atau Solana. Kalian bisa request ditulis di kolom komentar bawah video ini ya. Oke, jadi tanpa basa-basi akan saya bahas dulu untuk si Bitcoin dulu secara daily, kemudian lower time frame seperti hourly, baru Shiba Inu ya. Oke, jadi memang ini untuk outlook lah setidaknya dari beberapa hari lalu untuk Bitcoin secara daily. Either memang dari sini dia mendapatkan rejection, kemudian retest dulu, atau malah dia masih lanjut naik lagi, baru dia akhirnya koreksi gitu teman-teman. Kita bisa lihat pushnya di sini. Sebentar, akan coba saya tandain di sini. Ini push yang pertama kali, ya. Lalu kita coba lihat untuk push yang kedua kali di sini. Dari sini, tuh. Memang cenderung jauh lebih terbatas ya waktu push up kedua kali. Ini akan coba saya tandain dengan warna. Tuh ya guys ya, kita bisa lihat secara memang kalau misalkan push yang pertama dengan push yang kedua, ini makin lama memang makin slow. Jadi memang adanya indikasi ketika dia visit ke sini, saya ada tandain untuk dia at least mendapatkan rejection dan koreksi terlebih dulu. Ini di sekitar 31.100 sampai 31.500-an dolar. Dan ya, dia closing candle waktu sentuh di area sini, bikin tail candle dan closing di bawah itu di 30.700 dolar. Dan ini sempat waktu red candlenya itu nyentuh lagi nih ke box warna hijau ini tuh. Ya, tail candle bagian bawahnya itu di sekitar 30.200-an dolar. Dia nyentuh lagi dan ya baru sekarang sideways posisinya untuk secara daily-nya. Nah, untuk yang perlu diperhatikan adalah kalau misalkan kita lihat secara kondisi seperti ini, at least untuk bersiap ketika memang dia memasuki fase koreksinya. Ya, ketika memang di sini kita bisa lihat dia masih bisa dibilang lanjut naik, kemudian belum kuat juga, and then bisa mendapatkan rejection at least seperti ini ya, untuk visit beberapa area bawah. Ya, mungkin dia membuat range baru nanti mungkin dia mampu ngangkat lagi lah harganya, push lagi ke atas gitu, istilahnya nyari pijakan atau ya bisa dibilang isi bensin dulu lah teman-teman ya. Ini untuk area bawahnya, di area bawah sini akan coba saya tandain aja. Ini nih, let's say di sekitar area 29.500 sampai 29.700-an dolar ya. Jadi bisa di prepare at least kalau misalkan akhirnya memang si Bitcoin adanya penurunan lanjutan atau ya koreksi lagi. Ini menjadi dua area target terdekat untuk si Bitcoin mengambil ancang-ancang sebelum mungkin melanjutkan penguatannya, atau at least testing lagi lah kedua resisten yang sempat saya bagikan dan saya sharingkan ke teman-teman di box warna merah ini. Ya, jadi bisa di prepare kalau memang si Bitcoin koreksi pun bisa pantau dua area ini. Ya, tapi kalau misalkan memang dari sini dia malah lanjut naik, ya bisa diperhatikan atau dipantau di sini. Kalau misalkan mendapatkan major rejection dan sebagainya, mungkin bisa di prepare lah untuk mengambil short tentunya dari lower time frame. Kalian bisa pantau juga untuk masing-masing pergerakan untuk si Bitcoinnya ya. Jadi paling kan itu untuk si Bitcoin secara daily. So far ya kita bisa lihat memang penguatannya pun makin lama ini udah mulai adanya pelemahan lah. Ya, jadi at least kalau misalkan dia koreksi pun bisa pantau dua area target terdekat ini. Oke. Next, ini untuk si Bitcoin secara time frame hourly. Ini 1 jamnya. Kalau misalkan kita lihat untuk dari segi price action dengan RSI-nya di sini terdapat sebuah divergent. Ini dari top to topnya ya untuk price action-nya, dan juga untuk di sini. Nah, di sini. Ya. Untuk secara RSI-nya, teman-teman. Di sini memang adanya sebuah divergent. Dan ya, jikalau memang benar at least dia dari sini gak lama dia mengalami penurunan atau koreksi dulu, ya kita bisa pantau dua area ini dulu ya untuk terdekatnya, atau mengambil lebih bawahnya lagi di area sini, di sini teman-teman ya. Ini tuh di sekitar 28.800 sampai 29.100 dolar untuk si Bitcoin. Jadi bisa di prepare apakah memang dari posisi level area ini. Sebentar coba. Nah, ini ya di sini maybe dia mungkin adanya sedikit gocekan sedikit gitu ya, bikin tail candle sedikit baru dia akhirnya turun gitu ya, mengambil ancang-ancang koreksi ke sini baru mungkin melanjutkan penguatannya kembali ya. Jadi ini masih possible untuk terjadi. Biasanya memang kalau misalkan adanya sebuah divergent at least bisa memang langsung lanjut turun, atau dia dikasih satu kali push lagi ya untuk menjemput liquidity dan lain sebagainya.
before dia akhirnya turun untuk koreksi yang sebenarnya baru dia lanjut naik lagi. Nah, posisi ini yang perlu diperhatikan lah untuk si Bitcoin, at least secara hourly time frame, karena kita bisa lihat tadi adanya sebuah divergence dan ya bisa di-prepare lah jika memang akhirnya dia lanjut turun dan bisa ngetes aja beberapa area yang tadi juga sudah saya sampaikan, terutama area 28.800 sampai 29.100 dolar untuk si Bitcoin jika memang beberapa area terdekat ini bisa dibilang jebol lah atau glosor dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau lihat secara pattern di sini, sebentar kita coba tandain aja dengan sebuah trend line di sini, trend resistance. Oke. Kemudian untuk bagian bawahnya juga bisa kita hubungkan dari yang menjadi resistance, kemudian di sini menjadi support dan ya kita bisa lihat di sini. So far dia bermain atau bergerak di dalam sebuah channel, teman-teman. Dan bagian bawahnya ini lagi di testing. Jadi at least kalau misalkan dari sini dia sudah terbreakdown, ya mungkin kita bisa expect dia bakalan koreksi lebih lanjut ke beberapa area yang tadi juga sudah saya sampaikan. Ya, untuk level-level areanya untuk teman-teman sekalian. Oke, jadi palingan itu menjadi concern dan perhatian lah, at least untuk si Bitcoin secara hourly maupun secara daily-nya juga sudah saya sampaikan. Jadi buat teman-teman ada gambaran lah ketika memang dia udah terbreakdown pun mungkin bisa ngejar area berapa. Tapi kalau dari sini dia masih lanjut naik lagi, nge-push lagi, bisa ngetes ke swing high-nya dia yang terakhir, atau bahkan tertingginya akan ngetes ke trendline resistance bagian atas ini. Ya, kita bisa bilang at least di sekitar 32.000 dolar. Ya, jadi bisa dimanfaatkan ketika memang dia sudah terbreakdown, ya retest itu menjadi area pertimbangan, atau malah dia ketika naik udah di sini membuat ataupun kita bisa adanya pelemahan, ya mungkin bisa di-prepare mengambil short. Ya, balik lagi harus dipantau dari lower time frame dan reaksinya seperti apa. Oke. Jadi palingan itu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk si Bitcoin. Next kita akan bahas untuk Shiba Inu. Nah, ini untuk Shiba Inu secara daily time frame. Ini sempat kita bahas ya, dia bikin candle panjang banget ke bawah, dan ya sekarang ini posisinya lagi testing lagi yang sebelumnya menjadi support kuat dan ya di flip menjadi resistance kan di sekitar 0,78 0,0078 sampai 0,00810 dolar untuk si Shiba Inu secara daily-nya. Nah, ini menjadi area krusial dan penting juga at least untuk si Shiba ya. Jadi ini adalah PR Shiba, dia harus mampu bertahan di sini. Kurang lebih seperti ini, dia harus mampu reclaim, bertahan gitu ya. Mungkin dia membuat sebuah range, akhirnya mampu break lagi dan ngejar atau ngetes area lebih atas lagi seperti 0,0087 dolar ya, kemudian di 0,093 dolar dan lain sebagainya lah. Ini box putih lebih atas dan di box hijau lebih atasnya yang sebelumnya menjadi support resistance juga untuk pergerakan si Shiba Inu sebelumnya ya. Jadi bisa di prepare untuk yang nanya Shiba, ini adalah area yang wajib di reclaim sama Shiba. Dan ya so far kalau misalkan nanti dia terbentuk sebuah range seperti ini, koreksinya jauh lebih korektif lagi dan akhirnya mampu break, dan inilah momentumnya untuk Shiba at least mengakhiri lah ya downtrend yang kita bisa lihat di sini udah berangsur-angsur downtrend. Dan bisa aja ini menjadi tanda awal untuk pembalikan arah untuk si Shiba Inu ya. Jadi ini gambaran untuk secara daily time frame. Next kita akan coba lihat untuk time frame lower time frame seperti time frame 1 jam. Nah, ini untuk 1 jamnya ketika dia di sini lanjut naik pun nggak kuat, terus drop juga signifikan, meanwhile masih ketahan di range ini. Kalau misalkan teman-teman perhatikan juga di sini ya, dia terbentuk di dalam sebuah range dengan area support di sini teman-teman. Ya, di sini. Ini mungkin akan saya adjust dulu aja. At least kurang lebih seperti ini. Kita tarik garis lurus aja nih. Dia cuma tersitu aja di range 0,0077 sampai 0,00805 dolar ya. Jadi tinggal kalian perhatikan sekali lagi, either dia di sini ya sideways, kemudian dia terbreakdown dulu dan dites untuk lanjut turun mengejar beberapa area bawahnya. Oke. Atau malah dia terbreakout terlebih dahulu, breakout retest untuk mengejar area atas seperti area swing high terakhir ataupun area-area atas yang tadi juga sudah saya sampaikan, baru mungkin teman-teman lebih bisa dimanfaatkan lah ketika memang dia udah terbreakdown atau terbreakout. Nah, pertanyaannya kalau terbreakdown ngejar area berapa aja bro gitu kan, biasanya akan saya coba tandain di sini dulu teman-teman area ini. Oke, di 0,00747 sampai 755 dolar. Kemudian next lagi yang lebih bawah lagi di sini sebelumnya menjadi support resistance juga. Oke, ini saya adjust sedikit lah. Ini sekitar 0,00719 sampai 729 dolar ya. Jadi bisa di prepare untuk beberapa area ini jika memang dia udah terbreakdown ataupun dia sudah terbreakout, juga sudah saya sampaikan beberapa area atasnya.
Jadi itu aja untuk pembahasan untuk si Shiba secara high ke lower time frame. Berikut juga untuk si Bitcoinnya. Hopefully bisa terbantu dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.